Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah bergabung di Kupas Kuliah Tanpa Sekat. Hari ini kita akan mengupas seluk-beluk penelitian kualitatif. Secara faktual, ada dua metode penelitian dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Meskipun fakta menunjukkan lebih banyak para peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan metode penelitian kuantitatif lebih baik dari metode penelitian kualitatif. Karena faktanya, metode penelitian kuantitatif ternyata memiliki keterbatasan dalam mengungkap sebuah fenomena secara mendalam. Kupas kali ini kita tidak membahas metode mana yang lebih baik, karena saya tidak ingin terjerumus dalam dikotomi dua metode penelitian tersebut. Mengapa? Karena dua-duanya sama kerennya. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa itu penelitian kualitatif? Para milenial, ada yang bisa jawab? Good job. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Atau dapat disebutkan, penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang bersifat rich of description, kaya akan penjelasan, kaya akan deskripsi, atau kaya akan narasi. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa data, kata demi kata, dan menyusun hasil penelitian secara natural, sesuai fakta di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara Joseph Racco menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Artinya, penelitian kualitatif memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa batasan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dinamika sosial, persepsi seseorang, atau kelompok tertentu terhadap sesuatu. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Intinya, kata kuncinya, penelitian kualitatif itu bagaimana kita menjelaskan, mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam. Para milenial, ada 3 alasan mengapa kita melakukan penelitian kualitatif. Pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Contohnya, saat kita ingin mengetahui alasan mengapa pedagang menolak relokasi pasar tradisional. 2. Ketika kita menentukan tujuan penelitian yang membutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. 3. Ketika kita ingin mengungkap bagaimana fenomena sosial terjadi dengan natural atau alami. Selanjutnya,
Ada 5 kriteria penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Kedua, penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Ketiga, bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam. Peneliti harus mengembangkan temuan-temuan lapangan. Yang keempat, objek penelitian dengan tidak tergantung pada pengukuran numerik. Kelima, lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Lalu, ada 5 langkah penelitian kualitatif. Pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Kedua, mengumpulkan data di lapangan. Ketiga, menganalisa data. Keempat, merumuskan hasil studi. Kelima, menyusun rekomendasi untuk pembuatan kesimpulan atau keputusan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan contoh-contoh judul penelitian kualitatif. Pertama, analisa faktor-faktor eksternal meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Kuranji. Kedua, analisa faktor-faktor penyebab menurunnya motivasi kerja ASN di Kelurahan Ampang. Ketiga, pelayanan publik dan partisipasi masyarakat membayar pajak di Nagari Alaan Panjang, Kabupaten Solo. Keempat, strategi komunikasi pemasaran Dinas Pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Kelima, analisa wacana kritis berita politik di media lokal Kota Padang. Keenam, konstruksi makna Manjalang Mintuo di Tanah Datar. Ketujuh, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi siswa di SMUN 1 Kota Payakumbuh. Kedelapan, implementasi kebijakan kepala daerah bagi pengembangan karir pegawai di Kabupaten Solo. Dan yang kesembilan, evaluasi kebijakan program pesantren Ramadan di Kota Padang. Sebelum saya mengakhiri kupasan seluk-beluk penelitian kualitatif ini, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa kata kunci penelitian kualitatif adalah kedalaman pembahasan yang kita lakukan. Sebagai contoh, mengapa judul analisa faktor-faktor eksternal meningkatnya kinerja pegawai di Kecamatan Kuranji termasuk judul penelitian kualitatif? Jawabnya, karena kita membutuhkan informasi yang mendalam dari informan tentang hal-hal apa saja secara eksternal dapat meningkatkan kinerjanya. Ketika kita ingin menggali lebih dalam faktor-faktor eksternal hanya melalui angket atau pertanyaan tertutup, maka kita tidak akan mendapatkan informasi yang mendalam. Jadi, penting untuk diingat, mengapa kita memilih penelitian kualitatif? Jawabannya singkat saja. Karena kita ingin mengetahui secara mendalam dan detail hal-hal yang ingin kita ketahui. Para milenial, demikian kupasan seluk-beluk penelitian kualitatif ini disampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi di kupasan-kupasan berikutnya. Tonton dan cigok terus program Kupas, kuliah tanpa sekat di saluran DR Sumartono. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah dan berusahalah menjadi orang yang jujur. Karena orang jujur, hidupnya mujur. Orang culas, siap-siap tidur di lapas. Salam jujur untuk hidup yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.